salam malam takbiran, tapi jangan gunakan sound horeg. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, di mana bagi sebagian orang, Lebaran itu identik dengan ajang silaturahmi, baju baru, semangat baru, dan tentu saja THR atau salam tempel. Tapi buat kita yang tumbuh besar di tahun 90-an dan 2000-an awal, uang di amplop itu bukan cuma sekedar angka. Itu adalah semacam game pass bagi mayoritas bocil menuju hiburan dunia digital paling mutakhir di zamannya. Jadi, Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. ya mari kita mulai napak tilas cara anak 90-an dan 2000-an awal merayakan hari kemenangan melalui layar kaca, baik dengan cara nonton film warkop di TV maupun dengan bermain video game di beragam platform yang tersedia pada masa itu. Pada awal 90-an, akses bermain video game itu nggak semudah tinggal download kayak gamer bocil kekinian, dimana habis sungkeman sama orang tua dan saudara, ada masanya para bocil mencari sosok Abang Gimbot sebagai target pertama yang bisa mereka lakukan. Ya, Abang Gimbot keliling. Mereka mencarinya bukan karena saudara, tapi karena mereka dengan ramahnya selalu sigap membuka lapaknya untuk mengobati dahaga hiburan digital kekinian para bocil di masa itu. Yang mana di tempat saya biasanya saat lebaran, si Abang Gimbot ini akan mangkal di dekat warung jajan di kampung saya. Dan pada masa itu, dengan modal duit Rp100 selama 5 menit, kita bisa menikmati hiburan digital mobile paling canggih pada zamannya. Iya, game handheld atau biasa disebut Gimbot, lengkap beserta tali tambang yang mengikatnya. Banyak game Gimbot legendaris yang terus dikenang para bocil Gimbot, meskipun biasanya kebanyakan lupa judulnya. Mulai dari game Kobe Cengeng, game kapal selam, game kungfu, game helikopter, sampai Gimbot Tetris yang nyebelin ini. Jangan lupakan juga sensasi saat sedang seru-serunya main, tiba-tiba Gimbot bertalinya ditarik oleh Abang Gimbotnya. Sensasi kaget dan gondoknya itu nggak kalah dari saat sedang asik main PS, tiba-tiba mati listrik dan belum di-save pula. Abang Gimbot dapat disebut sebagai titik akses termudah pada dunia video game di masa itu. Karena Abang Gimbot ini sangat mobile, jadi bisa menjangkau berbagai pelosok daerah, dari perkotaan sampai pedesaan di pinggiran kabupaten. Selain melalui Abang Gimbot, kita juga bisa bermain game melalui mesin dingdong yang biasanya hanya terdapat di perkotaan saja, baik kota besar, kota kabupaten maupun kota kecamatan. Di mana biasanya tempat dingdong ini terletak di mall, gedung bioskop, pusat perbelanjaan maupun kios pinggir jalan. Dan tentu saja, meskipun sama-sama butuh modal Rp100 per sesi seperti saat main game pada Abang Gimbot, tapi kualitas gamenya berbeda jauh banget. Ini adalah sebuah hal yang bisa dimaklumi, karena spek game arcade jelas jauh lebih superior daripada Gimbot. Memang, untuk memainkannya kadang butuh perjuangan yang lebih berat. Terutama bagi mereka yang rumahnya cukup jauh dari tempat dingdong, di mana mereka harus rela ngangkot atau bersepeda menerjang panas mentari di siang hari. Dan ini tentu berbeda dengan Abang Gimbot yang rela mendatangi area tempat tinggal kita, meskipun jadwal kedatangannya memang tidak pasti. Seiring waktu, tarif game dingdong juga mengalami perubahan, misalnya untuk game-game bervisual 3 dimensi dan berkontroler khusus, biasanya memiliki tarif yang berbeda. Misalnya game Street Fighter Alpha 3 itu dulu Rp100 di tempat saya, tapi game Tekken 2 itu bertarif Rp200 per sesi di tempat saya dulu. Kemudian secara keseluruhan, bermain game dingdong memang lebih mahal daripada main di Abang Gimbot, meskipun memang dengan modal Rp100 kita bisa bermain lebih dari 5 menit jika kita jago main gamenya, tapi jangan lupakan juga faktor transportasi bagi yang rumahnya jauh. Dan juga resiko dipalak para preman ngah-ngoh pahpoh yang beraninya cuma pada rakyat kecil, bocah kecil saja. Beteloy. Selain Abang Gimbot dan tempat dingdong, bermain game di rental konsol menjadi opsi terhemat bermain video game pada masa itu. Karena dengan sekali bayar kita bisa bermain game selama 30-60 menit secara bebas. Tentu saja harga sewa per sesi ini berbeda tergantung konsol yang kita mainkan dan juga tempat kamu tinggal. Dengan di tempat saya dulu,
Dengan Rp300 kita bisa bermain game pada konsol NES selama 30 menit, kemudian Rp500 untuk konsol Sega Mega Drive, dan Rp700 untuk Super Nintendo. Menyusul beberapa tahun setelahnya menjadi Rp2.500 per jam untuk PS1 dan Rp4.500 per jam untuk konsol PS2. Nah, jika kamu mau sharing tarif rental konsol di tempatmu, silahkan tulis di komentar, supaya bisa menjadi wawasan kita bareng-bareng. Subscribe sekarang. Rental konsol game ini lebih beragam lokasinya daripada game dingdong, karena ada yang rentalnya berlokasi di dalam perumahan warga di kampung, sampai kios pinggir jalan dan juga pusat perbelanjaan. Dari perkotaan sampai kampung pinggiran kecamatan terkadang juga ada rental konsol seperti ini, terutama di era PS1 dan PS2. Untuk main game konsol di rentalan dibutuhkan kesabaran ekstra tinggi, karena satu sesi rental bisa 30 menit sampai 1 jam, bahkan lebih jika sedang banyak antriannya. Tapi semua kesabaran itu terbayarkan saat kita mendapatkan giliran main. Meskipun kadang ya rasanya sebel aja, saat pas dapat giliran main, kaset game incaran kita yang tadinya nganggur, ternyata sedang dimainkan orang lain. Beteloy. Selain Abang Gimbot, tempat dingdong dan rental konsol, tempat lain bermain video game pada masa itu adalah dengan numpang di salah satu kerabat, tetangga, atau kawan yang punya konsol game. Ini seperti kata pepatah, yaitu bersilaturahmi sambil numpang main game. Meskipun tentu saja lebih banyak keterbatasan yang dimiliki metode ini, mulai dari kaset game yang lebih terbatas jumlahnya, ya karena harga kaset game waktu itu sangat mahal, kemudian juga ada rasa sungkan dengan orang yang ada di rumah, sampai kita harus berbesar hati menuruti main game yang diinginkan sang tuan rumah. Namanya juga numpang. Tapi ya mau gimana lagi? Memiliki perangkat video game adalah sebuah kemewahan hidup pada masa itu. Dan kalaupun ada yang murah, ya cuma Gimbot air yang satu ini. Bagi para bocil gamer era 90-an dan awal 2000-an, mungkin sekarang sudah punya perangkat gaming yang mumpuni, baik itu PC, konsol, maupun smartphone yang bisa memainkan banyak jenis video game. Tapi jujur saja, rasanya tentu berbeda. Karena saat bocil dulu kita nggak punya perangkatnya, jadi setiap detik yang kita habiskan di Abang Gimbot, tempat dingdong maupun rental konsol itu terasa sangat mewah dan berkesan banget. Misalnya dulu kita bisa betah main satu game selama berjam-jam secara terus-menerus, meskipun sudah tamat gamenya berkali-kali. Sementara kalau sekarang, biasanya ya bosan bentar, langsung ganti game yang lain dan ulangi terus seperti itu. Keistimewaannya terasa berkurang, karena terlalu banyak pilihan yang bisa kita dapatkan. Lebaran pada era 90-an dan 2000-an bagi para bocil gamer mengajarkan kita satu hal, bahwa kebahagiaan itu nggak harus dimiliki secara pribadi. Terkadang berdesakan ngantre bareng di rental sambil megang THR salam tempel adalah memori paling mahal yang pernah kita miliki. Terlebih saat itu, tempat dingdong dan rental konsol game menjadi semacam hub paling happening pada masanya, di mana semua bocil dari beragam tempat dan sekolah bisa berkumpul menjadi satu. Dan kadang terjalin pertemanan yang memperluas wawasan kita. Nah, apakah pengalaman gaming paling berkesan bagimu di hari raya? Yuk, tulis aja di komentar, tapi nggak usah sambil nangis nulisnya, karena teringat masa lalu ya. Ntar diliatin anakmu, bisa bingung loh dianya, kenapa nih bapak kok nangis kayak gitu.